Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Di saat kita sedang berpuasa Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, kesempatan untuk beramal soleh dan bertaubat kepada Allah. Semoga setiap amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi siapa saja yang bersalawat kepadanya, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan tausiah ataupun kultum saat ini ada beberapa hal yang akan disampaikan berkenaan dengan ibadah saum, yaitu berkenaan hukumnya saum bagi orang-orang yang tertaklid hukum ataupun orang-orang yang sudah terkena hukum syariat untuk melaksanakan saum. Minimal ada 4 kriteria ataupun 4 syarat yang tertaklid ataupun terkena perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, ada 4 perkara yang menjadi syarat untuk bersaum. Yang pertama adalah tentu saja yang beragama Islam. Di luar agama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak akan bernilai amal ibadah saumnya di hadapan Allah. Karena syarat menentukan sebuah amalan diterima atau tidaknya dan merupakan syarat untuk sah atau tidaknya. Maka Islam merupakan syarat pertama untuk diterimanya amal ibadah saum, sekaligus menjadi kewajiban bagi muslim untuk menjalankannya. Karena jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, hai orang-orang yang beriman. Tentu saja iman di sini dalam keadaan muslim. Bagaimana dengan di luar Islam? Tidak wajib untuk berpuasa, silahkan. Makan, minum di siang hari tidak dipermasalahkan. Kalaulah mau menghargai umat muslim yang sedang berpuasa sehingga makan minumnya di tempat-tempat tersembunyi lebih baik, karena itu bagian dari kehidupan kita saling menghargai. Kalaupun mau mungkin di pinggir jalan, kemudian di keramaian makan, tidak ada masalah. Doakan saja kami sebagai umat Islam supaya sabar, supaya tetap istiqomah melaksanakan saumnya, sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak ada saling menyalahkan. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua tentu saja baligh atau cukup umur, bisa membedakan hak dan batil, benar dan salah, berakal sehat, sehingga kalau yang masih anak-anak tidak diwajibkan untuk saum dan tidak terkena hukum untuk melaksanakan saum. Bagaimana Pak Ustadz, ada orang yang sudah besar, tinggi, berotot tapi tidak saum? Mungkin dia belum balik, badannya saja yang besar, tapi mungkin secara pikirannya dia belum balik atau belum memahami ajaran agama Islam. Atau mungkin saja dia belum beragama Islam, badannya besar tapi non muslim, tidak wajib untuk saum. Sehingga jika ada yang tinggi besar, Ustadz dia tinggi besar, terus dia berjanggut, kumis lebat, terus dia juga muslim di KTP-nya, tapi dia tidak saum, mungkin saja dia belum balik. Jadi berbaik sangka saja. Sehingga yang kedua yang wajib saum dan kena hukum untuk melaksanakan saum yaitu yang sudah balik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, yang sudah balik wajib hukumnya, maka jika tidak melaksanakan dosa hukumnya. Oleh karena itu yang sudah balik beragama Islam, mari kita semangat. Apalagi dengan tersisa ini beberapa hari lagi
menjelang kita nanti Idul Fitri masih ada kesempatan untuk bersaum, dan tentu saja siapkan saum kita menjadi saum terbaik tahun ini dan menjadi kebanggaan yang istimewa yang dipersembahkan kepada Allah. Yang ketiga, suci dari haid. Ini khusus untuk wanita. Bagaimana jika ada laki-laki tidak saum padahal dia sudah dewasa, sudah balik, dia pun muslim, tapi tidak saum, mungkin dia sedang haid. Pak, masa Ustadz laki-laki haid? Bisa saja, mungkin dia ada kelainan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi secara medis mustahil ada laki-laki haid ya. Laki-laki mungkin nipas, mustahil. Tapi kenapa dia tidak saum? Mungkin dia merasa sedang nipas atau sedang haid, sehingga berbaik sangka sajalah, doakan. Mungkin belum dapat hidayah, mungkin keimanannya sedang lemah. Bagi kita yang suci dari haid, kemudian sudah balik muslim, ayo semangatlah, bersemangat. Insya Allah semoga kita termasuk golongan la'allakum tattaqun yang akan diberikan ketakwaan. Yang keempat, yang terakhir, kuasa ataupun ada kekuatan, tidak dalam keadaan tekanan terjajah sehingga menimbulkan siksaan dan sebagainya seperti umat-umat Islam terdahulu, atau di negara-negara yang mungkin anti terhadap Islam, yang melaksanakan ajaran Islam justru dipenjara, disakiti, dianiaya dan sebagainya, sehingga tidak puasa, dipaksa, kemudian dijejali dengan makanan, minuman, dipaksa sehingga tidak puasa, tidak ada kekuatan daya upaya, atau mungkin sedang sakit parah sehingga tidak ada daya upaya, itu pun tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun ada fidyah ataupun qada saum. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga 4 perkara itu yang menjadi kewajiban untuk melaksanakan saum menjadi syarat, kita bisa memahaminya, sehingga bagi yang memenuhi 4 syarat itu, Islam, kemudian dia juga dalam keadaan balik, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian dia pun dalam kuasa dan punya kekuatan, ayo bersemangat bersaum, masih ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.